Fabio Quartararo kembali membuat gebrakan mengejutkan di musim MotoGP 2025. Di sirkuit legendaris Silverstone, Inggris, pembalap Yamaha ini membuktikan bahwa dirinya belum habis. Lewat performa impresif di sesi kualifikasi, Quartararo berhasil merebut pole position ketiganya secara beruntun, menandakan era baru kebangkitan Yamaha. Setelah beberapa musim yang penuh tantangan, Yamaha kini tampak menemukan momentum yang tepat. Dan sosok sentral dari transformasi itu adalah Quartararo. Di sesi praktis sebelumnya, Quartararo sudah menunjukkan potensi dengan catatan waktu terbaik kedua. Namun sorotan utama datang di kualifikasi. Dalam kondisi trek yang tidak mudah, Fabio tampil tenang, fokus, dan sangat cepat. Menit-menit terakhir menjadi momen krusial, banyak pembalap melakukan flying lap terbaik mereka. Alex Marquez sempat memimpin catatan waktu, disusul oleh Bagnaia. Namun Fabio tampil sempurna di akhir sesi dan mencatatkan waktu 1 menit 57,233 detik. Itu cukup untuk mengunci posisi start terdepan di Silverstone. Pole ini menjadi bukti bahwa Quartararo bukan hanya cepat, tetapi juga konsisten. 3 pole position dalam 3 seri terakhir adalah statistik yang sulit dicapai di level tertinggi MotoGP. Terlebih, ia melakukannya saat Yamaha masih dalam tahap membangun kembali performa motor mereka. Apa yang membuat performa Fabio begitu menonjol bukan hanya kecepatannya di atas lintasan, tapi juga ketenangannya dalam tekanan. Saat para rival saling kejar catatan waktu, ia tidak terburu-buru. Ia menunggu momen tepat, memanfaatkan potensi motor sepenuhnya, lalu memukul telak di saat lawan kehabisan waktu. Konsistensi ini menunjukkan mental baja seorang juara. Setelah periode naik turun beberapa musim terakhir, Quartararo tampaknya telah kembali ke versi terbaik dirinya, cepat, percaya diri, dan siap menantang dominasi para rival. Tim Yamaha sendiri tak bisa menyembunyikan rasa puas mereka. Bos tim secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap kerja keras Fabio dan seluruh tim teknis. Luar biasa, Fabio sangat cepat. Ini menjadi 3 akhir pekan yang luar biasa secara berturut-turut. Apa yang dia lakukan di atas motor itu luar biasa. Kami sangat senang, ungkap sang bos. Namun, Yamaha tidak ingin cepat puas. Mereka sadar masih ada 2 tantangan besar yang harus dihadapi. Sprint race dan balapan utama pada hari Minggu. Kita masih harus bekerja keras untuk sprint dan Grand Prix di hari Minggu. Semuanya masih bisa berubah, tapi kami tetap optimis dan percaya pada Fabio untuk hasil yang lebih baik di balapan, tambah bos Yamaha. Ucapan ini menunjukkan betapa realistis dan profesional pendekatan Yamaha saat ini. Mereka tahu, 1 pole tidak menjamin kemenangan, tapi ini adalah fondasi kuat untuk ke depan. Selama beberapa musim terakhir, Yamaha sempat kesulitan mengimbangi pabrikan lain. Motor M1 dianggap kehilangan daya cengkeram di tikungan dan kurang tenaga di trek lurus. Tapi kini, dengan pembaruan pada mesin, setup yang lebih stabil, serta kerja sama teknis dengan Quartararo, performa motor mulai membaik signifikan. Tak bisa dipungkiri, input teknis dari Fabio juga berperan besar dalam pengembangan motor. Ia bukan hanya pembalap cepat, tapi juga komunikator yang tajam dengan teknisi, tahu persis apa yang ia butuhkan dari motornya. Meski berhasil meraih 3 pole beruntun, Fabio tak bisa santai. Sprint race dan balapan utama akan mempertemukannya lagi dengan rival-rival berat seperti Francesco Bagnaia, Alex, dan Marc Marquez. Semua masih bisa terjadi, terutama di lintasan seperti Silverstone yang kerap menyajikan kejutan. Namun, dengan modal posisi start terdepan, kepercayaan diri tinggi, dan motor Yamaha yang kian kompetitif, Fabio jelas punya peluang besar untuk meraih hasil maksimal. 3 pole position beruntun adalah pesan yang sangat jelas untuk seluruh paddock. Fabio Quartararo kembali, Yamaha kembali, dan MotoGP 2025 kini punya 1 nama yang wajib diperhitungkan di setiap seri. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kita akan melihat Quartararo kembali bertarung untuk gelar juara dunia. Yang pasti, akhir pekan ini semua mata tertuju padanya. Mampukah ia mengubah kecepatan ini menjadi kemenangan nyata? Kita tunggu jawabannya di sprint race dan Grand Prix hari Minggu. Sirkuit Silverstone kembali menghadirkan drama di dunia MotoGP. Dalam sesi praktis yang berlangsung ketat, Fabio Quartararo kembali berhasil mencuri perhatian publik. Pembalap andalan Yamaha itu tampil kompetitif sejak lap awal dan membuktikan bahwa performa apiknya di 2 seri sebelumnya bukanlah kebetulan. Sesi praktis ini menjadi pembuktian ketiga secara berturut-turut bahwa Quartararo telah menemukan kembali ritme terbaiknya. Di 2 seri sebelumnya, ia sukses merebut 2 pole position secara beruntun. Dan kini ia kembali menegaskan statusnya sebagai ancaman utama di barisan depan. Dengan catatan waktu 1 menit 57,342 detik, Quartararo berhasil menempatkan dirinya di posisi kedua,
Hanya terpaut 0,047 detik dari Alex Marquez, pembalap Gresini Ducati yang tampil luar biasa di akhir sesi. Performa ini tentu sangat menggembirakan, tidak hanya bagi Quartararo dan Yamaha, tetapi juga para penggemar yang merindukan dominasi sang juara dunia. Keberhasilan Quartararo dalam sesi ini tidak bisa dilepaskan dari kerja keras tim Yamaha yang melakukan pembaruan signifikan pada motor YZR-M1. Motor ini sempat menjadi sorotan karena dianggap tertinggal dari kompetitor utama seperti Ducati dan Aprilia, namun kini mulai menunjukkan tajinya. Bos Yamaha mengungkapkan kepuasannya terhadap hasil sesi praktis kali ini. Ia menyebut bahwa hasil positif ini adalah buah dari dua hal penting, pembaruan pada motor dan kemampuan luar biasa Quartararo dalam memanfaatkannya. Fabio sangat cepat di sini, dia memaksimalkan motor dengan pembaruan yang kami bawa. Kami berharap dia mampu melanjutkan tren pole position seperti dua seri sebelumnya, ujar bos Yamaha. Salah satu kunci keberhasilan Yamaha adalah tes di Misano beberapa hari sebelumnya. Tes tersebut dianggap sebagai titik balik penting dalam pengembangan motor musim ini. Hasil dari tes itu langsung diterapkan di Silverstone dan terlihat memberikan dampak nyata terhadap kecepatan motor Yamaha. Ini bukan hanya soal hasil tes di Misano, Fabio memiliki insting dan feeling yang sangat kuat terhadap motornya. Dia tahu apa yang harus dilakukan dan mampu membaca karakteristik motor secara luar biasa, tambah sang bos. Jika kita perhatikan data telemetri dari sesi praktis, Quartararo unggul dalam sektor-sektor cepat dan kombinasi tikungan yang membutuhkan handling presisi. Ini menunjukkan bahwa Yamaha mulai kembali pada kekuatan utamanya, kestabilan saat menikung dan manuver lincah di kecepatan tinggi. Di sisi lain, performa Alex Marquez juga patut diapresiasi. Meski bukan pembalap unggulan utama, Alex berhasil mencuri perhatian dengan lap terakhir yang sempurna. Ia mencetak waktu yang bukan hanya lebih cepat dari Fabio, tetapi juga memecahkan rekor yang hampir bertahan selama 2 musim. Jack Miller juga menjadi kejutan dalam sesi kali ini. Dengan motor Pramac Yamaha, ia berhasil mengunci posisi ketiga dengan selisih waktu yang sangat tipis. 3 pembalap berbeda tim namun dengan performa luar biasa di satu sesi menunjukkan betapa ketat dan serunya persaingan musim ini. Kembali ke Quartararo, posisi kedua di sesi praktis ini menjadi sinyal kuat bahwa ia akan kembali menjadi penantang serius di sesi kualifikasi dan balapan utama. Konsistensinya selama beberapa pekan terakhir menunjukkan bahwa Quartararo sudah kembali ke level performa terbaiknya. Perjalanan Quartararo musim ini tidak mudah. Ia sempat mengalami periode sulit di awal musim, dengan hasil yang jauh dari harapan. Namun ia dan timnya terus bekerja, memperbaiki setiap detail, dan kini mulai menuai hasilnya. Dengan dukungan penuh dari Yamaha dan performa motor yang mulai kompetitif, harapan untuk melihat Fabio Quartararo kembali ke puncak klasemen bukanlah hal mustahil. Jika ia berhasil menjaga momentum ini, bukan tidak mungkin ia akan kembali menjadi kandidat juara dunia. Sesi kualifikasi di Silverstone akan menjadi penentu berikutnya. Apakah Quartararo mampu meraih pole position ketiganya secara beruntun? Apakah Yamaha bisa mempertahankan performa impresif ini saat race day? Dan mampukah mereka menantang dominasi Ducati? Jawabannya akan segera kita ketahui. Tapi satu hal yang sudah pasti, Fabio Quartararo dan Yamaha kembali menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di MotoGP musim ini. Fabio Quartararo kini kembali menjadi sorotan menjelang GP Inggris di sirkuit Silverstone. Pembalap andalan Monster Energy Yamaha ini tampil sangat kompetitif dalam 2 akhir pekan balap terakhir, mengamankan pole position secara beruntun. Momentum ini menjadi angin segar tak hanya bagi Quartararo, tetapi juga bagi Yamaha, yang sedang bekerja keras mengejar ketertinggalan dari tim-tim pabrikan lainnya. Sebelum tiba di Silverstone, Quartararo dan tim Yamaha menjalani 2 hari tes privat di sirkuit Misano. Tes ini tidak hanya menjadi persiapan teknis, tetapi juga menjadi indikasi arah pengembangan motor Yamaha untuk paruh kedua musim MotoGP 2025. Meski hari pertama diganggu oleh hujan, Quartararo menyebut hari kedua sebagai salah satu hari paling produktif dalam beberapa bulan terakhir. Dalam keterangannya, Quartararo mengatakan, tes privat Misano dimulai dengan lambat karena hujan pada hari pertama. Kami juga kurang beruntung dalam menentukan waktu tes tahun lalu, tetapi untungnya kali ini pada hari kedua kami dapat menyelesaikan lebih banyak hal, dan saya merasa baik, ucap El Diablo. Pernyataan tersebut memberi sinyal bahwa ada progres signifikan dalam pengembangan YZR-M1. Yamaha tampaknya mulai menemukan arah yang lebih jelas setelah sempat kesulitan beradaptasi dengan regulasi teknis terbaru, khususnya dalam hal traksi dan akselerasi di lintasan lurus. Quartararo sendiri tampak jauh lebih nyaman dengan motor dibandingkan beberapa seri awal musim. Ia menyebut kenyamanan itu sebagai salah satu faktor utama dalam performanya belakangan ini. Saya menikmati mengendarai motor akhir-akhir ini, jadi itu membuat perbedaan besar. Saya benar-benar menantikan Silverstone, tempat kami akan memberikan segalanya sekali lagi,
Mari kita lihat apakah di sini kami bisa bertarung di depan lagi, ujar Fabio penuh antusias. Silverstone dikenal sebagai sirkuit yang menuntut stabilitas di kecepatan tinggi serta kemampuan menikung cepat. Kombinasi tikungan cepat seperti chopse dan sektor teknikal di bagian akhir sirkuit menjadi tantangan tersendiri. Namun Quartararo memiliki catatan cukup positif di sana. Ia pernah finish podium di GP Inggris sebelumnya, dan tahun ini ia berambisi untuk lebih dari sekadar tampil kompetitif. Selain dari sisi teknis, yang menarik untuk diamati adalah kepercayaan diri Quartararo yang perlahan kembali. Musim lalu, ia kerap terlihat frustasi dengan performa motor. Kini, dengan 2 pole position beruntun dan progres di tes Misano, ia tampak jauh lebih positif dan fokus. Hal ini bisa menjadi elemen penting dalam perjuangan Yamaha yang tengah mencoba bangkit dari keterpurukan. Di paddock, beberapa analis juga mulai memperhitungkan kembalinya Quartararo ke barisan depan. Meskipun pesaing utama seperti Marc Marquez tetap dominan, Quartararo memiliki keunikan dalam gaya membalapnya konsisten dan sangat tajam di sektor-sektor teknis. Bila Yamaha mampu memberikan paket motor yang seimbang, Quartararo diyakini bisa menjadi ancaman serius hingga akhir musim. GP Inggris di Silverstone akan menjadi ujian nyata. Apakah pengembangan di Misano benar-benar memberi dampak positif? Apakah Quartararo mampu mempertahankan performa puncaknya di bawah tekanan persaingan ketat dari Ducati, Aprilia, dan KTM? Dan yang terpenting, apakah Yamaha sudah benar-benar kembali? Dengan cuaca Inggris yang selalu tidak bisa ditebak dan strategi balap yang akan sangat menentukan, Quartararo harus bisa memaksimalkan setiap sesi. Kualifikasi akan kembali menjadi momen penting, apalagi jika ia ingin mengulang pole position untuk ketiga kalinya secara beruntun. Jika berhasil kembali start dari posisi terdepan dan menjaga konsistensi saat balapan, bukan tidak mungkin El Diablo kembali naik podium, atau bahkan mencetak kemenangan pertama musim ini. Yang jelas, GP Inggris akan menjadi salah satu seri paling menentukan dalam narasi kebangkitan Fabio Quartararo dan Yamaha di musim MotoGP 2025. Marc Marquez kembali memuncaki klasemen sementara MotoGP 2025, dan kali ini, bukan hanya karena kecepatan semata. Dia tampil dominan, menyapu bersih sprint race, tampil stabil di balapan utama, dan kini bersiap menyambut seri penting di Silverstone. Yang paling menarik, transformasi Marc Marquez musim ini tidak hanya diperhatikan oleh pengamat atau komentator, tapi juga oleh salah satu rival beratnya di masa lalu, Jorge Lorenzo. Sebagai penikmat MotoGP sejak era duel klasik Rossi Lorenzo dan Lorenzo Marquez, bisa dilihat bahwa musim 2025 sebagai panggung penebusan. Marquez tidak lagi sekedar pembalap tercepat, ia telah menjadi pembalap paling strategis di lintasan. Dan itu pula yang disorot oleh Jorge Lorenzo, sang juara dunia 3 kali yang tahu persis kerasnya pertarungan level atas MotoGP. Marc sekarang bukan lagi pembalap yang membalap untuk membuktikan sesuatu. Dia membalap karena tahu dia bisa menang. Itu perbedaan besar. Dan mental seperti itu hanya dimiliki oleh mereka yang sudah benar-benar memahami permainannya, ujar Lorenzo. Bagi Lorenzo, perubahan mindset inilah yang paling mencolok. Di masa lalu, Marquez dikenal terlalu agresif, memaksakan kemenangan, dan kerap mengambil risiko tak perlu. Tapi kini, ia tampak jauh lebih bijak. Hingga seri ke-6, Marquez telah memenangkan semua sprint race menunjukkan bahwa dia masih yang tercepat dalam skala pendek. Tapi yang lebih penting, dia juga mulai mengumpulkan poin besar di race utama. Konsistensi itulah yang menjadi senjata utamanya. Marquez kini tak hanya membalap untuk menang satu seri, ia membalap untuk menangkan seluruh musim. Sprint dan race utama itu dua hal yang sangat berbeda. Saya tahu itu karena saya pernah juara dunia. Tapi Marc berhasil menyatukan keduanya, ujar Lorenzo. Lorenzo menyampaikan pengakuan besar. Ia menilai bahwa kombinasi kecepatan dan ketenangan Marc saat ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia lihat dicapai secara bersamaan oleh pembalap lain. Ini bukan pujian biasa, ini pengakuan dari seorang legenda. Desmosedici GP25 adalah motor terbaik di grid saat ini. Tapi menguasainya tetap bukan hal mudah. Pecco dan pembalap Ducati lainnya semuanya butuh waktu panjang untuk benar-benar klik. Tapi Marquez berhasil langsung mengimbangi bahkan mengungguli mereka dalam waktu singkat. Saya pernah di Ducati. Saya tahu betapa sulitnya adaptasi di sana. Motornya kuat, tapi punya karakter unik. Tidak semua pembalap cocok, tapi dia membuat motor itu seolah-olah dibuat untuk dia, lanjut Lorenzo. Lorenzo pernah mengalami langsung masa-masa sulit bersama Ducati, bahkan meski akhirnya ia berhasil menang. Maka ketika ia memuji bagaimana Marquez menjinakkan Desmosedici dalam waktu cepat, itu datang dari pengalaman pribadi, bukan sekadar opini. Silverstone adalah sirkuit klasik dengan ritme cepat dan kompleks. Tapi justru di trek seperti inilah pembalap cerdas bisa unggul. Dan Marquez di musim 2025 adalah Marquez yang tidak lagi bergantung pada keberanian,
tapi pada perhitungan. Jika di Silverstone ia kembali menang, maka sulit rasanya melihat siapapun bisa menghentikannya. Saya bisa bilang, jika Mark terus tampil seperti ini, gelar dunia akan kembali padanya. Tidak ada yang lebih komplit saat ini, bukan hanya motor dan tim, tapi juga visinya di atas lintasan, ucap Lorenzo. Pernyataan Lorenzo ini mengunci satu kesimpulan penting. Marquez kini bukan hanya juara masa lalu, dia adalah ancaman nyata untuk masa kini dan masa depan MotoGP. Kebangkitan Marc Marquez bukan terjadi dalam satu malam. Ia bertarung dengan cedera, kehilangan momentum, bahkan sempat dianggap habis. Tapi musim ini, ia kembali, bukan sebagai Marc yang lama, tapi sebagai Marc yang lebih utuh. Dengan keunggulan dan kecerdasan Marquez saat ini, maka kita tahu, MotoGP 2025 sedang dikuasai oleh seorang legenda yang bangkit kembali, lebih tajam dari sebelumnya.